minta biar warungnya jadi rame lah. Dan katanya itu jadi rame, beneran rame. Mungkin saat itu dalam keadaan kalut, bingung mau cari pemasukan gimana lagi gitu, sempet kepikiran apa ngelakuin itu juga kali ya. Mau berusaha untuk doa lagi. Tiba-tiba ada suara. Cebuk. Sontak mata saya langsung ngeliat. Gimana kita ngedenger suara tiba-tiba cebuk. Itu ada sosok berbulu, matanya merah, lidahnya keluar. Halo sob, balik lagi bareng gua Refdi. Dan seperti biasa nih, di samping gua udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gua kali ini akan menceritakan pengalamannya pada saat menjalani ritual yang dimana bertujuan untuk melariskan usahanya lewat jalur pesugihan. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumber di samping gue ini. Halo Kalina. Ya, halo Kak, Mas. makasih banyak ya lu udah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke studio Penatua ya. Jauh-jauh datang dari Depok ya. Iya, dari Depok. Pondok Aren, Tangerang Selatan. Wah, makasih banyak ya Kak ya. Ya, sama-sama. Oke Kalina, jadi pada kesempatan kali ini lu mau menceritakan kisah lu menjalani ritual pesugihan ya Kak. Aku sih nggak tahu ya itu bisa dibilang pesugihan atau apa gitu. Oke. Jadi ya aku ngejalanin apa yang aku tahu aja. Jadi memang menjalani aja gitu ya, tanpa tahu nih masuk kategori pesugihan atau apa. Iya, aku nggak tahu. Oke Kalina, kalau boleh tahu ini kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya ini di awal pandemi itu tahun 2021 ya? Iya, di tahun 2021. Jadi kejadian pada tahun 2021 ini? Iya. Oke, dikit untuk kisah lengkapnya Kak. Nah, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkap dari Kalina, tonton terus video ini sampai selesai. Dan gua rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Ya, kisahnya itu bermula di tahun 2021. Awalnya di tahun 2020 itu kan aku kerja di salah satu tempat. Tapi karena pandemi itu ada PHK massal. Oh iya. Di situ akhirnya saya nggak kerja, bingung gitu, kayak pendapatan nggak ada, pengeluaran jalan terus gitu. Dari PHK itu aku tuh masuk akhirnya usaha kuliner. Saat itu aku tuh dagang ayam bakar. Di tahun 2021. Nah, awal tahun itu pas buka pertama itu memang lumayan lah, ada aja yang beli. Tapi berjalan 3 bulan itu kosong. Oh, mulai sepi tuh? Iya, sepinya tuh parah banget, benar-benar sepi. Di situ ditelepon lah sama teman lama, apa kabar, biasalah si hello gitu. Terus saya bilang, alhamdulillah baik. Saya bilang, mainlah ke sini, saya dagang. Saya bilang, oke, nanti kapan-kapan main. Singkat cerita akhirnya dia mainlah ke tempat saya waktu saya lagi dagang. Dia ngelihat kondisi warung saya tuh sepi, benar-benar sepi. Paling cuma ada 1 atau 2 orang gitu. Di situ dia nanya, ini udah berapa lama sepi kayak gini? Terus saya bilang, ya lumayan lah, udah beberapa bulan kebelakangan ini. Di situ dia cerita. Jadi ada salah satu family-nya, ya pamannya, dulu juga punya usaha sepi juga. Dan konon katanya si paman ini setiap malam Jumat selalu cari ayam cemani, ayam hitam. Awalnya saya nggak tahu itu untuk apa. Terus saya tanya untuk apa ayamnya gitu. Terus teman saya katanya nanya sama keluarganya, ibu itu untuk apa? Ternyata katanya memang pamannya ini datang ke salah satu makam untuk melakukan ritual.
minta biar warungnya jadi rame lah. Dan katanya itu jadi rame, beneran rame. Mungkin saat itu dalam keadaan kalut, bingung mau cari pemasukan gimana lagi gitu, sempet kepikiran apa ngelakuin itu juga kali ya. Oke. Tapi itu masih dalam pikiran aja sih, nggak bener-bener mau dilakuin gitu. Satu ketika tahun 2021 itu kok tertarik, terus inget juga sama omongan temen kayak coba kali ya, sempat mikir ke situ. Karena berseliweran terus nih, aku tuh kayak ngerasa kayak coba. Akhirnya coba browsing, dapatlah alamatnya. Akhirnya ngecoba ke sana itu di pagi hari. Jadi karena cerita teman saya tentang pamannya yang Melakukan minta, ritual itu ya. iya, di salah satu makam keramat, bukan di daerah sini, adalah di daerah Jawa. Terus kayak ya nyambung aja satu sama lain gitu. Terus tiba-tiba FYP lah tentang makam keramat yang dekat rumah. Ternyata pas saya browsing itu, makam keramat itu memang dekat rumah saya. Gitu. Nah, singkat cerita, itu ke situ masih tetap pakai map karena kita juga nggak tahu nih posisinya di mana, lokasinya di mana gitu. Karena dari rumah aku itu ada satu pertigaan. Saat itu tuh pertigaan itu ada pohon besar banget. Yang jadi pas aku mau, harusnya kan dari posisi aku tuh lurus. Tapi nggak tahu kenapa nih si map selalu ngarahinnya ke arah kiri. Jadi nggak dikasih ke sana gitu, kayak nggak diputerin lagi. Dan akhirnya saya nanya sama warga sekitar, saya tanya. Akhirnya ketemu tuh, oh di sebelah sini kak, nanti kakak putar balik langsung belok ke kiri. Oh iya, yang tadi ada pohon besar ya, saya bilang gitu. Terus kata dia, iya ada pohon besar. Akhirnya saya belok ke sebelah kiri, saya lurus terus, turun ke bawah. Posisinya saat itu yang saya lihat ada pohon bambu, jadi banyak pohon bambu di sebelah kanan. Terus ada satu rumah kosong di sebelah kiri. Ya udah di situ parkirlah motor. Saya cari ke bawah, saya telusuri, saya nyari-nyari si makamnya itu adanya di mana. Ternyata posisi si makam itu ada di ujung, di bawah di ujungnya makam. Oh, jadi di spesial lah, tempat sendiri. Iya. Gitu. Pertama yang saya lihat itu bangunan setengah jadi. Ada atapnya, ada pintu untuk masuk ke dalam makam. Di situ sih nggak berasa gimana-gimana ya, masih biasa aja gitu. Saya assalamualaikum, kebetulan bisa dibuka pintunya, kayak gerbang kecil gitu. Saya buka, terus saya duduk. Di situ saya cuma berdoa. Ya doanya apa aja gitu, apa yang saya bisa, ya itu ya yang saya baca. Singkat cerita dari situ ya udah, oh udah nih, karena udah nih selesai doanya kan. Terus saya akhirnya pulang. Setelah saya pulang sampai rumah gak ada apa-apa, gak ada warung saya jadi rame kah, atau jadi gak ada perubahan sama sekali. Oh, jadi impactnya gak langsung berasa gitu? Gak sama sekali, gak ada. Terus sempat mikir tuh beberapa hari, kok ini masih gini aja ya gitu, kok nggak ada perubahan ya. Saya sempat kepikiran, apa saya kesana itu nanti di malam Jumat aja, karena konon kan katanya kalau malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, katanya itu malam sakral ya. Sempat kayak ngeberaniin diri sih, kayak lanjut nggak nih ya gitu. Karena belum pernah nih ke makam malam-malam sendirian tuh, bener-bener belum pernah. Iya, ya itulah karena kebutuhan, nekat gitu, pikiran udah kalut, nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak udahlah itu jalan satu-satunya. Gitu. Cobalah, kita kan nggak pernah tahu kan kalau kita nggak coba. Di situ akhirnya berangkat di malam Jumat, Mas. Akhirnya saya jalan lagi di malam Jumat. Sepanjang jalan itu sebenarnya hati tuh udah nggak tenang gitu.
degdikduk, khawatir, gimana ya, udah panas dingin aja rasanya. Kayak ketakutan sebenarnya, ada rasa takut tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada tuh, ada rasa takut. Sambil saya bawa motor, saya tuh kayak ini gimana ya, bisa nggak ya, rasa takut ada. Terus tiba-tiba dia yang manggil saya, Bu, mau kemana? Jalan buntu. Wah, ini kayaknya masih jalan buntu yang saya lihat. Memang posisi si makam itu ngelewatin rumahnya dulu. Oh, iya Mas, saya bilang. Iya Mas, saya bilang. Ibu mau ngapain? Dia tanya. Saya mau ziarah ke makam. Tapi ibu sebelumnya udah pernah, dia bilang. Terus saya bilang, belum, ini baru yang pertama kali. Mau diantar? Dia bilang. Enggak usah. Karena memang kepentingan saya sendiri kan gitu, takutnya kalau ada orang lebih nggak fokus. Saya bilang, enggak usah Mas, terima kasih gitu. Terus oh ya udah, saya lanjutin perjalanan. Akhirnya saya lanjutin. Yang tadi saya bilang pas mau masuk makam itu kan ada rumah kosong. Itu rumah kosongnya tuh dalam keadaan posisi gelap, nggak ada cahaya, tapi saya ngedengar ada suara aktivitas di dalam. Ada orang ngobrol, gimana sih selayaknya keluarga di dalam rumah itu. Di situ saya masih mikir, oh mungkin ada orangnya. Saya taruhlah motor di situ dan berharap motor aman di situ. Sambil saya taruh motor, saya kunci, terus saya turun. Itu ngelihat kondisi sekitar itu rasanya kayak gelapnya beda. Sunyinya beda, gelapnya beda, hawanya juga beda. Bener-bener kayak, kalau saya saat itu ngerasa kayak banyak mata yang tiba-tiba ngelihat ke arah saya. Kayak diawasin gitu ya? Iya, kayak banyak yang ngawasin. Saya coba tetap jalan. Pas saya jalan, baru pertama saya jalan langkah dari motor, itu saya ngedenger kayak ada orang yang ngikutin dari belakang. Kayak langkah kaki. Di situ nggak berani, bener-bener untuk nengok ke belakang tuh sama sekali nggak berani. Cuman ya udah fokus nunduk ke bawah. Dalam hati tuh sebenarnya takut. Ini mau lanjut apa enggak? Ini mau lanjut apa enggak? Karena kalau nggak lanjut juga udah nanggung, posisinya udah di sini. Ya udahlah, udah di sini juga gitu. Akhirnya tetap jalan. Itu sambil saya. Jadi kalau misalnya langkah saya berhenti, langkah kaki itu juga berhenti. Kalau saya jalan, gimana sih kalau banyak dedaunan digeser gitu, serak. Oke, nggak mau lihat ke belakang, udah fokus jalan ke bawah sambil nunduk, sambil nyari posisi si makam. Turun ke bawah, sampailah di depan makam. Sampai di depan makam itu rasanya masih takut, masih nggak berani untuk masuk sebenarnya. Ini jadi nggak ya gitu, masih kepikiran untuk jadi atau enggak tuh pasti ada gitu. Takut itu ada. Akhirnya ya udahlah, tanggung gitu. Akhirnya assalamualaikum. Saya buka pintunya, saya duduk. Di situ yang tadinya perasaan saya ngerasa banyak diawasin sama mata, di situ saya ngerasa tenang, malah sebaliknya. Mas lebih aman lah ya. Iya, saya ngerasa yang tadi ngikutin, yang tadi ngeliatin itu tiba-tiba kayak nggak ada. Lebih nyaman aja gitu. Saya duduk, saya berdoa. Karena posisinya dikasih tenang ya, dikasih aman gitu, mungkin yang di dalam makam ini kan orang yang tadinya dulunya menyebarkan agama Islam otomatis membawa pengaruh kayak adem, lebih tenang gitu. Mungkin yang di luar itu lebih negatif atau apa saya nggak tahu gitu. Kayaknya bikin si dalam makam itu jadi lebih adem. Saya berdoa karena saking khusyuknya di situ, apa yang bisa saya doain gitu, saya doain, saya minta gitu, kayak semoga warung saya tuh jadi kayak rame, banyak hal positif lah yang saya doain gitu, apa yang saya mau terkabul, lebih ke meminta sih ya.
lagi khusyuknya berdoa, tiba-tiba di belakang saya tuh kayak ada yang niup. Kayak entah itu angin, entah itu tiupan gitu. Kayak ada angin aja di belakang ini. Rasanya tuh kayak kok berat, nggak enak nih. Oh, udah mulai nggak enak. Iya. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Entah itu bapak-bapak kayak bapak-bapak tua, suaranya berat. Siapa? Ngapain? Apa ada orang? Dari mana asalnya? Sempat saya mikir itu siapa? Pas lagi ngedenggesin nih suaranya itu dari mana? Tiba-tiba ada suara aungan macan. Kayak jauh, tapi berasa kayak ada di telinga. Oke. Takut dong, karena itu bener-bener udah nggak ada perumahan lagi, bener-bener buntu. Ya yang di pikiran saya ini bener harimau, macan, atau cuman mereka penyambutan dari mereka. Oh ya udah, fokus buat doa lagi. Pas mau menjamin mata, tiba-tiba mata saya yang sebelah kanan ini nggak tahu tertuju ke depan makam. Di depan makam itu, di depan pintu makam, sorry. Di depan pintu makam, sekelibatan kayak ada ekor ular. Ular? Iya, tapi saya ngelihatnya cuma ular. Ekornya. Sorry. Cuman ngelihat ujung ekornya. Sambil gini saya nggak berani untuk kayak ngelihat keseluruhannya apa yang lewat. Cuman di ujung mata ini kelihatan itu ada ekor ular. Udah mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa, mau minta tolong juga nggak mungkin ke siapa karena itu di ujung makam. Akhirnya mau berusaha untuk doa lagi. Tiba-tiba ada suara. Cebuk. Sontak mata saya langsung ngeliat. Gimana kita ngedenger suara tiba-tiba cebuk. Langsung saya ngeliat ke depan makam. Itu ada sosok berbulu, matanya merah, lidahnya keluar. Kita tatap-tatapan. Saya mau teriak nggak bisa, mau lari nggak bisa, dan si mata ini herannya nggak bisa berkedip sama sekali. Standby nyala gitu. Iya, kayak kepaku gitu ngeliatin si sosok itu. Iya. Dari situ udah cuma bisa di dalam hati, astagfirullahaladzim. Takutnya setengah mati. Bohong kalau saya nggak takut, takutnya setengah mati. Mau lari nggak bisa. Akhirnya ya udah doa lagi, doa, menjamin mata. Apapun yang bisa saya doain di situ. Mudah-mudahan apa yang saya lakuin malam ini ada dampak positifnya, ada hasilnya untuk warung saya. Udahlah, pokok tujuannya ke situ aja. Di situ, wah udah mau subuh. Oh ya udah berarti udahlah selesai. Akhirnya pamit, baca doa terakhir. Tujuan aku mau langsung pulang. Tutup gerbang. Kebetulan di belakang makam itu ada satu pohon besar. Sebenarnya gak gede-gede banget, tapi rimbun si pohonnya itu. Sebelah kanan tuh kayak ada yang perhatiin. Akhirnya ngeliatlah ke arah situ. Ternyata di situ ada sosok nenek sama kakek yang merhatiin saya dari tadi. Saya tuh lihat langsung ke si nenek. Si nenek tuh kayak senyum, tapi senyumnya itu kayak mengandung arti gitu, guys. Kayak ada sesuatu yang nggak tahu dia mau nyampein apa. Si nenek yang pertama kali saya lihat itu pakai kain jarik, baju kebaya, sama rambutnya itu dicepol. Sanggul. Ya. Sanggulnya itu rada berantakan. Dan Mas mau tahu apa yang saya lihat dari si kakek? Apa tuh, Kak? Si kakek saya lihat bentuknya nggak sempurna, cuman kepala. Nggak ada badan. Dan dia berjubah. Jubahnya setengah gini aja,
Saya lihat ke si nenek, nenek senyum. Ya itu yang tadi saya bilang, senyumnya kayak ada arti. Akhirnya saya ngelanjutin jalan. Saya ngelanjutin jalan ke arah atas, karena makamnya turunan gitu kan. Saya lanjutin ke arah atas. Saya dari jauh ngelihat ada satu sosok. Saya pikir itu kuntilanak. Lama-lama makin mendekat, semakin takut. Semakin jantung saya benar-benar duk. Apa lagi? Ternyata yang saya lihat itu wanita cantik, pakai kebaya warna coklat, bunga-bunga, rambutnya terurai, panjang, bergelombang, dan ada tai lalatnya di sebelah kanan. Cantik banget. Perempuan zaman, jadi mukanya Asia banget, orang Indonesia banget. Iya. Manis, tapi ini senyumnya beda. Kayak kita pernah ketemu sama orang yang kita pernah kenal. Beda sekali senyumnya. Mungkin karena udah terlalu banyak, akhirnya saya langsung tetap ngelanjutin perjalanan untuk pulang. Saya ambil motor, udah sampai di motor, saya ambil motor, saya mau pulang. Pas saya mau pulang, ternyata ada yang manggil lagi. Bu, udah selesai? Oh, masih, jalan. Oh iya mas, udah. Saya bilang. Apa ya, terus gimana tadi? Iya, saya dapat batu sakral. Waktu itu saya bilang. Sebenarnya bukan batu sakral saya dapat dari makam, tapi memang sebelumnya saya bawa dari rumah. Jadi dulu almarhum kakek saya bilang, ini batu kosong, tapi siap untuk diisi. Isi kodam maksudnya lagi? Iya. Oke. Jadi pas saya tadi masuk ke dalam itu, saya taruh di sebelah makam. Memang berniat mau diisi. Oh, saya dapat, karena mempersingkat waktu saat itu, saya bilang, iya saya dapat batu sakral. Oh, dapat batu sakral? Iya. Karena posisi udah subuh, saya bilang, maaf ya mas, saya buru-buru. Oh ya udah, iya silahkan. Jalanlah saya pulang. Sesampainya di rumah, dalam beberapa hari itu, untuk di warung nggak ada efek apa-apa. Masih sama? Iya, masih sama ya, sepi aja sih gitu, nggak ada perubahan yang gimana gitu, nggak ada. Nah, malah justru di rumah jadi rame. Rame? Iya, rame sama, ternyata yang di makam ikut semua pulang ke rumah. Anjir, jadi impact-nya malah ke rumah lu ya? Iya. Auranya jadi negatif? Iya, jadi kayak sosok nenek, sosok kakek, yang dominan itu kakek sama si genderuwo ini sih. Itu yang ikut pulang ke rumah. Jadi setiap aktivitas dia tuh nggak peduli mau pagi, mau malam, mau siang, mereka selalu ngikutin aktivitas. Si genderuwo ini pernah satu ketika saya lagi beres-beres rumah, benar-benar muncul di depan muka. Di depan muka, terus sambil ngejulurin lidahnya yang panjang. Sempet kaget. Itu kayak genderuwo yang waktu pertama di makam. Karena beda gitu. Dia ngejulurin lidahnya itu kan, matanya merah. Nah si nenek, sosok sekelibatan itu selalu ada. Dan yang nggak habis pikirnya, bukan cuman saya doang yang ngerasain gitu, keluarga saya yang lain juga ngerasain. Sekelibatan lewat, ada suara, suaranya itu lebih kayak manggil, hai, kayak selalu nyapa suaranya itu.
Terus sempat akhirnya karena diganggu terus-terusan ya, akhirnya datanglah ke rumah saudara. Saya cerita di situ, saya bilang apa yang saya lakuin, apa yang saya rasain, saya cerita ke saudara saya. Saya lagi fokus cerita ke saudara-saudara saya, tiba-tiba ada botol minum kelempar dari arah dapur. Nggak tahu itu dilempar atau kelempar, dan siapa yang lempar kita nggak ada. Terus tiba-tiba tuh waktu kita lagi cerita, akhirnya buyar semua ke depan. Kita semua lari ke depan. Saudara saya bilang, mungkin dia nggak suka diceritain. Ya, masuk sih. Terus ada saudara saya yang bilang, coba balik ke makam. Kamu balikin apa yang udah kamu bawa dari makam. Kamu taruh lagi. Apa iya saya harus balik lagi ke makam? Tapi kayaknya kalau untuk balik lagi sendiri malam-malam kayaknya nggak berani. Udah cukup kayaknya malam itu tuh rasanya gitu. Terus saudara saya bilang coba nanti balik lagi ke makam. Iya, saya bilang cuman iya. Pulang saya ke rumah. Kebesokannya pas lagi main handphone di rumah, posisi ini sofa kayak gini. Terus aku tuh lagi ngeliat handphone gini, tiba-tiba di atas kepala tuh ada sosok kakek. Kaget di situ karena itu terjelas. Astaga. Tapi sekian detik hilang. Nggak lama sih, cuman tadi apa? Dari situ ya udah deh, mungkin balik ke makam. Lanjut sore saya mandi. Habis mandi tuh sisiran di depan kaca. Sambil sisiran itu kayaknya itu posisinya sore, sambil saya sisiran, saya sambil ngeliat cermin. Setiap saya lihat ke cermin, kok kayak ada titik hitam di sebelah kanan saya melayang. Saya pikir itu karena di cermin ada noda. Iya. Saya coba hapus, ternyata bukan, memang pantulan. Saya lihat kayak gini, tapi nggak ada. Terus saya coba lihat lagi, kalau saya lihat ke kaca, dia ada. Akhirnya ya udahlah, mungkin beberapa hari nanti balik lagi ke makam. Saudara saya yang cerita, dia bilang, Kak, aku kemarin ngelihat sisir gerak sendiri. Sisir? Iya, jadi sisir itu ditaruh di lantai, dia mau sisir. Terus si sisirnya itu muter, posisinya begini kata dia. Wah, udah ganggu ke keluarga kan, saya mikir gitu. Ini harus gimana ya, apa saya balik ke makam gitu. Akhirnya mutusin hari itu balik ke makam. Tapi posisinya nggak malam, saya baliknya itu pagi-pagi. Saya balik ke makam, sampainya di makam, saya taruh si batu itu, saya kembalikan apa yang kemarin saya minta. Saya minta maaf kalau memang kemarin apa yang saya lakukan mengganggu. Saya berharap semuanya kembali normal. Apa yang ada di rumah balik lagi ke asal. Oke. Sambil saya doa, ya berharap itu yang tadi saya bilang, tiba-tiba ada Mas CEO Jalan Buntu. Ketemu lagi? Iya, ketemu lagi. Alhamdulillahnya temannya Mas CEO saat itu bisa langsung datang ke makam. Di situ saya ceritain apa yang saya alamin, apa yang saya rasain. Dia langsung ngebersihin saya.
Saya disuruh udah kamu diem aja, nanti biar ibu yang bersihin kamu, biar ibu yang bantuin kamu. Bilang, iya bu. Dibersihin di situ, ibu ngebalikin apa yang udah saya minta, apa yang saya udah bawa. Ternyata benda hitam yang ada di atas punggung saya itu memang batu hitam. Oh, yang sempat kakak lihat di cermin itu. Itu Oke. ternyata batu hitam yang dikasih sama ular yang saya lihat. Oh, oke. Itu kata si ibu itu, sosok ular itu lebih ke negatif. Oke. Jadi dampak ke saya pun akhirnya mengganggu. Di situ dipulangin sama beliau, ditaruh. Selesai saya dibersihin ke situ, ibu ini ikut saya ke rumah. Sekitar 5 harian lah saya, rumah dan keluarga dibersihin. Jadi nggak langsung dibersihin saat itu rapi, nggak. Tapi dibersihin tuh dalam waktu beberapa hari. Oke Kalina, finally setelah dinetralisir sama ibu dari kenalannya ya, CEO Jalan Buntu itu memang udah nggak ada lagi tuh gangguan di rumah, baik ke Kalina sendiri atau ke keluarga? Kalau dibilang sama sekali nggak ada sih, masih ada kayak sekelibatan, suara. Oke. Itu ada tuh beberapa bulan lah sampai bener-bener hilang. Jadi benar-benar nggak bisa dibilang belum steril banget ya pada saat itu ya. Oke Kalina, nih jadi kesimpulannya kan lu menjalankan suatu ritual ya, kita bisa bilang ritual ya, tanpa ada arahan, tanpa ada guru ya. Itu satu dah, kayak semacam lu cabut dari rumah malam nih. Kalina tinggal sama orang tua, nggak penasaran nih, nah mau kemana malam-malam keluar, atau memang tanpa sepengetahuan dari keluarga? Emang keluarga nggak tahu. Izin waktu itu mau ke rumah temen. Jadi keluarga pun nggak curiga. Ya udah, saya kalau ditanya baru pertama kali ke makam malam-malam, iya baru pertama kali ngeberani diri jalan ke makam sendirian. Oke Kalina, seperti makam pada umumnya, apalagi ini terdapat makam keramat yang dikeramatkan ya, itu kan biasanya yang gue temuin ya, dia pasti ada kuncen atau bisa dibilang kayak juru kunci lah di makam tersebut. Nah pada saat itu Kalina memang nggak mencari tahu atau memang nggak sama sekali ketemu sama juru kunci yang ada di sana? Waktu pertama kali ke makam, memang nggak kepikiran ke juru kunci. Oke. Kayak lupa aja gitu untuk nyari tahu gitu. Pas di makam pun saya nggak ketemu siapa-siapa. Kak, dari kisah Kalina ini ada nggak yang pengen disampaikan ke netizen di rumah supaya jadi pembelajaran juga ya, karena kan memang syarat dengan edukasi sih ya kalau menurut gue ya. Bisa disampaikan nggak? Ya segelapnya kalian, sebuntunya kalian, kayaknya jangan pernah ke makam. Lebih baik kalian berdoa, mintanya sama Gusti Allah. Tambahin sedikit ya. Jadi memang tujuan ziarah kubur dibolehkan itu karena memang kita untuk mengingat kematian. Hanya sekedar untuk mengingatkan diri kita untuk lebih baik lah ya, supaya nggak macam-macam, bukan buat meminta atau ada beberapa golongan yang menyembah kuburan ya. Oke Kalina, makasih banyak ya lu udah mau menyempatkan waktu untuk berkunjung ke studio Penatua ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Ref juga dari Penatua dan Kalina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.